Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal-soal pilihan stokiometri redox. Ini soal yang sangat menantang karena berhubungan dengan stokiometri dan persamaan reaksi redox. Bagi teman-teman yang kelas 12 maupun kelas 11 dan juga kelas 10, ini wajib bisa. Kenapa? Karena ini adalah materi yang akan keluar di soal UTBK, soal ujian masuk perguruan tinggi, baik SIMA UI, USM ITB, ya, UTUL UGM, dan yang lainnya. Oleh karena itu harus paham, ini adalah soal-soal pilihan, ada 4 soal. Oke, silakan nanti dipelajari konsepnya, di channel Kim Ude sudah lengkap tentang stokiometri. Ini ada 2 ya, stokiometri dengan persamaan reaksi redox. Soal yang pertama, sebanyak 1,12 gram besi, ya, ada 1,12 gram besi dengan ArFe 56 dilarutkan dalam asam dan besi berubah menjadi Fe2+. Berarti ada lautan besi dilarutkan dalam asam berubah menjadi Fe2+. Lautan ini kemudian direaksikan dengan KMnO4 0,125 m. Berdasarkan reaksi kimia ini belum setara, ini reaksi redox. Maka nanti langkah berikutnya teman-teman harus mereaksikan reaksi redox. Yang diminta adalah volume KMnO4 yang diperlukan. Untuk menghitung volume KMnO4 itu sama dengan menghitung volume dari MnO4-. Oke, berarti langkah pertama solusinya untuk soal nomor 1, teman-teman harus bisa mereaksikan. Reaksinya adalah yaitu siapa? Besi dilakukan dalam asam. Kita misalkan asamnya adalah H2SO4 boleh, HCl boleh, yang penting nanti jadi Fe2+. Misalkan Fe kita reaksikan dengan HCl. Oke. Nanti hasilnya apa? Karena besi 2 maka FeCl2. Oke. Kalau nanti besi 3 maka FeCl3, karena ini besi 2 berarti FeCl2 plus H2. Oke, ini kita kalikan 2. Berarti kesimpulannya nanti diingat-ingat, untuk mencari molnya si Fe2+ itu sama dengan mencari molnya Fe. Jadi logikanya ini adalah 1,12 gram. Kalau kita jadikan mol maka dibagi dengan AR-nya berarti 56. Maka nanti akan ketemu berapa? Akan ketemu 0,02 mol. Kalau ini 0,02 mol maka mencari FeCl2 sama perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Maka ini ketemu 0,02 mol. Oke. Setelah menjadi FeCl2 atau Fe2+, maka direaksikan dengan MnO4. Maka reaksi saya tulis kembali di sini adalah Fe2+ yang diwakili FeCl2 masuk ke sini ya. Direaksikan dengan MnO4-, hasilnya adalah Mn2+ ditambah Fe3+. Ada 2 cara menyetarakan, yaitu pakai cara Bilog atau pakai cara setengah reaksi. Oke, kemudian menyarankan teman-teman untuk pakai cara Bilog. Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih cepat. Ingat di soal-soal UTBK itu waktunya sangat sedikit sekali. Ada blocking time juga, sehingga harus pinter-pinter strateginya untuk memanfaatkan waktu pakai cara apa yang lebih cepat. Maka saya sarankan teman-teman pakai cara Bilog. Di belajar bersama Kim Ude, belajar kimia online, cara-cara seperti ini terus ya. Kita kasihkan supaya apa? Supaya terbiasa untuk mengerjakan itu dengan cepat. Ya, belajar kimia online bersama Kim Ude sudah masuk periode kedua. Periode 1 sudah selesai, periode kedua masih membahas tentang laju reaksi, ya, termokimia sudah kemarin, kemudian laju reaksi, kesetimbangan kimia, dan pH asam basa. Ikuti terus ya, yang ingin daftar masih ada kesempatan untuk bergabung ya, untuk membahas yaitu laju reaksi, kesetimbangan, dan pH asam basa. Periode ketiga nanti akan ada yaitu tentang materi kelas 10 ya, kelas 10 kemungkinan ya, yaitu tentang bilangan kuantum ikatan kimia,
bentuk molekul hibridisasi ya. Nanti tunggu informasi berikutnya. Oke, yang ingin berkesempatan untuk belajar, ikuti nanti di channel Kim UD atau nanti di Instagram Kim UD yaitu Kimia UD. Silakan follow ya supaya nanti tidak ketinggalan info terbaru dari Kim UD ya. Oke, soal nomor 1 tadi saya sudah ngomong pakai cara bilog untuk lebih cepatnya. Begini teman-teman semua cara bilognya. Kita cari bilog yang berubah. Yang berubah yang mana yaitu Fe. Ini bilognya adalah plus 2. Yang ini adalah plus 3. Karena sesuai dengan muatan. Yang ini langsung plus 2. Sekarang kita cari bilognya MnO. Mn ini adalah total sama dengan min 1. Ingat O itu adalah min 2. 4 kali min 2 berarti ketemu min 8. Berarti Mn-nya adalah plus 7. Kemudian kita cari selisihnya. 2 ke 3 itu adalah naik. Dia akan mengalami oksidasi sebanyak 1. Kemudian 7 ke 2 dia akan mengalami reduksi sebanyak berapa? Sebanyak 5. Oke, kadang di komentar masih banyak yang bertanya, pengalinya itu bagaimana caranya? Ya mudah, gimana caranya supaya sama? Ini 1, ini 5, maka supaya sama ini saya kalikan 5, ini saya kalikan 1, udah selesai. Gitu. Berarti 5 Fe menjadi 5 Fe2+, dikali 1 tetap yaitu MnO4-, dikali 1 tetap yaitu Mn2+, dikali 5 jadi apa? Jadi 5 Fe3+. Oke, yang diminta adalah berapakah volume Kmin4? Berapakah volume Kmin4 yang diwakili oleh Mn4-? Kita tadi sudah mempunyai mol dari Fe2+, berarti berapa? 0,02. Kita taruh di sini. 0,02 mol. Berarti mencari MnO4- pakai perbandingan koefisien. Ini 1, ini 5. Berarti mencari molnya ini adalah 1/5 dikali 0,02. Gitu aja. Ya. Ketemu berapa? Jelas ketemu 0,004 mol. Yang diminta adalah volume. Masih ingatkah teman-teman? Mencari M itu kan rumusnya mol dibagi volume. Berarti mencari volume rumusnya adalah mol dibagi M. Molnya ketemu 0,004 dibagi. M-nya ketemu berapa di sini yang diketahui? 0,125. Oke, 0,125. Maka sama dengan berapa? Sama dengan 4/125, tapi satuannya apa? Liter. Yang diminta di sini adalah satuannya adalah mililiter. Maka kita ubah ke dalam mililiter, maka nanti kita kali 1000. Kita kali 1000, maka hasilnya jadi gimana? Nah, tinggal aja tulis 4 dikali 1000 dibagi 125. Oke, 1000 bagi 125 kan ketemu 8. 8 kali 4 berapa? 32. Maka hasil akhirnya adalah 32 mililiter. Inilah hasil akhirnya. Dari sini maka jawabannya adalah yang D. Sangat mudah sekali. Jadi pendekatan di belajar kimia online itu adalah gimana cara cepat untuk menyelesaikan ya dengan waktu yang sangat minimal ya, sangat kecil sekali sehingga nanti untuk poin selanjutnya bisa menambah ya. Oke, solusi yang kedua sekarang, soal yang kedua. Sebanyak 25 ml larutan belerang, ada lautan belerang dioksida, tepat bereaksi dengan 25 ml lautan kalium permanganat 0,02 m. Menurut reaksi MnO4- tambah SO2, hasilnya Mn2+ ditambah SO4 2-. Tentukan massa SO2 dengan Mr64. Maka solusi untuk soal nomor 2 sama dengan soal nomor 1. Langkah pertama, teman-teman harus menyetarakan MnO4- ini pakai ada berapa koefisiennya. Jangan pakai cara coba-coba ya. Harus pakai cara boleh setengah reaksi, boleh pakai cara bilog. Tapi saya sarankan soal seperti ini lebih mudah pakai cara bilog ya, pakai cara bilog. Oke, gimana caranya? Yuk kita tulis MnO4-
ditambah SO2 hasilnya adalah Mn2+ ditambah SO4 2-. Kemudian kita cari biloknya ya, kita cari biloknya Mn sama biloknya S yang berubah. Ini biloknya berapa, ini biloknya berapa, berapa. Total sama dengan -1, ini -2, berarti -8, berarti ini +7. Yang ini total sama dengan 0, oh itu -2 berarti -4, berarti S-nya adalah +4. Yang ini sesuai dengan muatannya berarti +2. Ya. Ini total sama dengan -2, ini -8, berarti ini S-nya adalah +6. Kemudian bikin jaraknya, 7 ke 2 naik apa turun? Turun berarti reduksi 5. 4 ke 6 naik apa turun? Naik berarti oksidasi 2. Supaya imbang, apa langkah berikutnya? 5 sama 2 kan nggak sama. Supaya imbang bikin pengali. Kali berapa? Kali 2, ini kali 5. Oke, kalau dikali 2 maka hasilnya jadi apa ini? 2MnO4- ditambah 5SO2 hasilnya adalah 2Mn2+ ditambah 5SO4 2-. Lah, kemudian kan biasanya kan disetarakan pakai H2O sama H+ atau apa gitu, H2O sama OH-. Ini nggak usah sampai ini aja. Kenapa? Yang kita butuhkan sudah ada. Loh gimana kalau kita startkan sampai selesai? Ya nggak apa-apa, tapi waktu teman-teman akan habis. Ya ingat, ini kita hanya mencari apa sini? SO2. SO2 ini bahan dasarnya MnO4- kalium permanganat. Sudah ada koefisiennya. Sudah, nggak usah kita startkan sampai selesai. Mungkin ada pertanyaan, loh oksigennya tidak sama. Ya memang tidak sama. Kenapa? Karena ini belum selesai penyetaraannya. Nanti harus ditambah H2O dan ditambah H+-nya. Tapi tidak usah. Kenapa? Karena kita hanya mencari masanya si SO2 yang diketahui MnO4- sudah ada yang diketahui ini. Udah. Jadi sampai ini aja baru kita masukkan. Itulah belajar kimia online saya tekankan seperti itu. Bagaimana cara efektif untuk mengerjakan. Jadi nggak harus dikerjakan sampai selesai. Ingat soal UTBK waktunya sangat sedikit. Yuk kita coba. Tepat berasi dengan 25 ml 0,02 M. Berarti ini kita tulis ya 25 ml 0,02 M. Kalau ini saya kalikan, maka akan ketemu berapa? Ketemu 0,5. Mol apa milimol? Milimol. Oke. Yang dicari adalah yang ini. Berarti ini kita pakai perbandingan koefisien. Berarti angkanya adalah 5/2 dikali 0,5. Maka ketemu berapa? Maka ketemu adalah 1,25. Satuannya apa? Milimol. Nah, sekarang yang dinanyakan adalah masanya. Tinggal kita kalikan dengan MR. SO2 sudah diketahui. Berapa MR-nya? 64. Berarti 1,25 dikali 64. Maka nanti akan ketemu berapa? Ketemu 80 miligram. Maka jawaban akhirnya adalah yang C. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Lah ini soalnya sangat panjang sekali. Bayangkan seperti ini. Bayangkan. Jangan sampai pakai cara coba-coba juga. Nanti akan waktunya akan habis untuk menyetarakan ini. Saya bacakan soalnya. Pada reaksi redoks diperlukan 58,8 gram K2Cr2O7. MR-nya ada 294. Untuk dapat bereaksi menurut persamaan reaksi belum setara. Berapakah massa Fe2SO4 3 kali? Berarti kita butuh koefisiennya ini sama koefisiennya ini. Ya, MR-nya sudah ada. Berarti langkah pertama solusinya untuk soal nomor 3. Teman-teman harus menyetarakan K2Cr2O7 sampai H2O ini. Pakai cara apa? Lebih baik pakai cara bilox ya. Supaya apa? Supaya cepat. Oke. Saya tulis kembali reaksinya yaitu K2Cr2O7 ditambah H2SO4
ditambah lagi FeSO4, hasilnya adalah K2SO4, panjang sekali ya, Cr2SO4 3 kali, ditambah Fe2SO4 3 kali, terakhir ditambah H2O. Bayangkan soalnya seperti ini, sangat panjang sekali. Langkah pertama, kita harus mencari atom yang berubah biloknya ya. Di channel Game Mode sudah lengkap ini penyetaraan reaksi pakai cara bilok. Untuk reaksi molekul sudah ada. Ini lebih tepatnya nanti kita menghitung atom yang berubah biloknya ya. Biloknya siapa? Yaitu Cr. Kemudian biloknya siapa lagi? Fe. Kenapa tidak pilih S? SO4, 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 SO4 tadi sama. H sama O jarang berubah biloknya. K golongan 1A juga jarang berubah biloknya. Maka yang kita pilih yang berubah yaitu Cr sama Fe. Ingat Cr-nya 2, ini Cr-nya sudah 2, udah sama. Tapi Fe-nya ini 2, ini Fe-nya masih 1. Maka langkah pertama ini harus dikali 2. Kalau tidak sampai dikali 2 maka akan salah, hati-hati. Kemudian kita cari biloknya, total sama dengan 0, ini min 14, ini plus 2, maka biloknya Cr adalah plus 12. Ingat, tidak usah dibagi 2 karena kita mencari bilok total. Ingat, total sama dengan 0, SO4 min 2, dikali 2 berarti ini min 4, hati-hati dikali 2, berarti Fe-nya adalah plus 2. Oke, total sama dengan 0, SO4 adalah min 2, 3 kali min 2 berarti min 6, supaya 0 maka ketemu plus 6. Ingat jangan dibagi 2 karena kita mencari bilok total. Total sama dengan 0, SO4 adalah min 2, berarti ini min 6, berarti Fe-nya adalah plus 6. Oke, sorry ini min 4, berarti ini plus 4 ya, sorry. Nah ini plus 4. Plus 4 ya, bukan plus 2, tapi karena 2 dikali 2 berarti plus 4. Oke, kalau bingung, caranya tadi tak ulangi ya. SO4 adalah min 2, SO4 itu min 2, dikali 2 min 4, supaya 0 berarti ini plus 4. Oke. 12 ke 6 naik apa turun? Ternyata dia adalah turun, maka dia mengalami reduksi sebanyak 6. 4 ke 6 itu adalah naik. Naik berarti mengalami oksidasi. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Supaya imbang, maka ini dikali 1. Ini dikali 3. Oke. Tinggal kita setarakan. Berarti kalau dikali 1, maka tetap ya. Tetap apa? Yaitu tetap K2Cr2O7. Kemudian ini tetap biarin tidak mengalami ya. H2SO4. Dikali 3 kali 2 berarti 6 ya, 6 FeSO4. Oke. Kemudian hasilnya adalah ini tidak mengalami, berarti ini K2SO4 ditambah ini dikali 1 berarti tetap apa? Cr2SO4 3 kali. Oke. Ini dikali 3, berarti ditambah 3. Nah ini pusatnya. 3 Fe2 SO4 3 kali. Oke. Ditambah H2O. Oke. Ditambah H2O saya taruh di bawahnya nggak apa-apa ya. Oke. Yang dibutuhkan, ya nanti ini ditambah plus H2O saya taruh di atas saja. Plus H2O ya. Yang dibutuhkan hanya ini, yaitu K2 ini sama ini Fe2SO4 3 kali. Itu saja. Jadi kita nggak usah menyetarakan sampai H2 ini hanya berapa, ini berapa, nggak usah. Kenapa? Karena kita yang dibutuhkan hanya ini. K2Cr2O7 sama Fe2SO4 3 kali. Yang diketahui adalah K2Cr2O7, yang ditanyakan adalah Fe2SO4 3 kali. Udah, ini aja. Oke. Tinggal kita mainkan di sini. Di sini ketemu berapa? Yaitu 58,8 gram dijadikan mol.
dibagi 294. Ketemu berapa? Maka ini ketemu 0,2. 0,2 mol. Kalau ini 0,2 mol berarti ini berapa? Pakai perbandingan koefisien. Ini angkanya 3, ini angkanya 1. Berarti berapa kalinya? 3 kalinya. Berarti mencari molnya ini adalah 3 dikali berapa? Dikali 0,2. Maka ketemu berapa? 0,6 mol. Kalau tanyakan masanya, ya tinggal apa? Tinggal nanti mol dikali kali apa? MR-nya. MR dari Fe2SO4 3 kali. Berapa di sini? 400. Udah selesai, berarti 0,6 dikali 400. Oke. Berarti sama dengan 6 kali 40. Berarti 240 gram. Inilah jawabannya, jawaban akhirnya. 240 gram, maka jawabannya adalah yang C. Oke. Intinya apa teman-teman? Teman-teman harus bisa mencari bilog ini. Sampai mencari bilognya ini salah, maka nanti akibatnya penyetaraannya juga salah. Oksidasi reduksinya salah, pengalinya salah, maka koefisiennya juga salah, maka fatal. Oke, maka harus paham tentang penyetaraan reaksi dengan cara bilog ya. Di video kemudian sudah ada 2 cara, yaitu pertama adalah reaksi dalam bentuk reaksi ion, yang kedua dalam bentuk reaksi molekul. Dua-duanya sudah ada ya, silakan dipelajari lagi konsepnya supaya lebih paham lagi. Oke. Soal berikutnya, soal yang nomor 4 ya, solusi untuk soal nomor 4. Gas hidrogen dapat dihasilkan melalui reaksi logam besi dan uap air. Besi dan uap air menurut reaksi belum setara. Jika 168 kg besi direaksikan dengan 36 kg uap air, berapakah massa H2? Yang diketahui ada 2, maka jangan lupa konsepnya stoikiometri kelas 10 dulu, yaitu cari pereaksi pembatas. Langkah pertama harus ditulis dulu reaksinya, yaitu Fe ditambah H2O gas. Hasilnya adalah Fe3O4 ditambah H2. Oke, lagi-lagi pakai cara bilog untuk mempercepat ya. Kalau pakai cara coba-coba juga bisa, tapi nanti takutnya agak lama. Tapi ini kayaknya pakai cara biasa bisa ini ya, karena nggak terlalu panjang seperti ini. Kita coba. Fe-nya ada berapa? Fe-nya nanti ada 3 ya. Fe-nya ada 3, maka bisa saya tulis di sini langsung kita kali 3. Oke, O-nya ada berapa? Ada 4. Berarti saya kasih 4 gini ya. Oke. Berarti hanya ada berapa situ? Ada 8. Ya. Ada 8, maka ini saya kali 4. Nah, karena dia sangat sederhana maka bisa kita pakai cara coba-coba. Tapi kalau seandainya kompleks seperti ini, takutnya pakai cara coba-coba lama, maka saya sarankan pakai cara bilog. Oke, setelah ini ketemu maka kita masukkan yang diketahui apa saja. Yang diketahui ada berapa? 168 kg miliknya besi dan 36 kg miliknya uap air. Maka ini kita jadikan kilomol karena pakai kilogram ya. Jangan diubah ke gram. Karena yang diminta tetap kilo. Biarin aja. Berarti ini dibagi dengan AR-nya 56 dibagi dengan MR-nya 18. Ya. Berarti 168 dibagi 56 ketemu berapa? Ketemu 3 kilomol. Yang ini 36 bagi 18 ketemu 2 kilomol. Oke, masih ingatkah teman-teman semua trik asiknya mencari reaksi pembatas? Trik asik mencari reaksi pembatas yang disebut dengan namanya PP. PP atau apa yang disebut dengan pereaksi pembatas. Itu apa? Yaitu nanti mol, kilomol atau mol boleh ya. Mol dibagi koefisien. Mol dibagi koefisien, cari yang paling kecil. Cari yang paling kecil. Oke, ini trik asiknya. Boleh mol, boleh milimol, boleh kilomol ya. Karena yang sering adalah mol, maka saya tulis mol. Mol bagi koefisien, cari yang paling kecil. 3 dibagi 3, 1. 2 dibagi 4 setengah. Maka yang kecil yang mana? Jelas yang ini. Ini yang kecil. Maka dia sebagai pereaksi pembatas.
Berarti yang ditanyakan adalah massa gas H2. Berarti untuk mencari H2 ini tidak boleh pakai miliknya Fe, harus pakai miliknya si H2O karena dia sebagai reaksi pembatas. Karena setelah kita bagi dengan koefisien, dia yang paling kecil. Oke, ini angkanya berapa? 4. Ini angkanya 4. Sama, perbandingan koefisien menunjukkan mol. Karena ini sama, maka kalau ini 2 kilomol, maka H2 juga sama, yaitu 2 kilomol juga. Oke, mencari masanya tinggal apa? Tinggal kita kalikan. Berarti masanya adalah 2 dikali MR dari H2. Di situ MR-nya H2 berapa? 2. Berarti ya tinggal kita kalikan. 2 kali 2. Maka ketemu berapa? 4 kilogram. Massa dari siapa? Hidrogen. Berarti jawabannya adalah yang A. Sangat mudah sekali. Intinya apa? Pada soal-soal pilihan stoikiometri redoks, teman-teman harus bisa mereaksikan. Itu yang pertama. Kalau di soal sudah ada reaksinya, maka yang kedua adalah bisa menyetarakan. Ingat, menyetarakan ada 2 cara. Ada cara setengah reaksi, ada cara Bilog. Untuk soal-soal UTBK, soal ujian masuk perguruan tinggi, saya sarankan untuk pakai cara Bilog karena lebih mudah, lebih efisien, dan lebih cepat. Sama di belajar kimia online bersama Kim UD, cara-cara seperti itu akan saya kasihkan supaya apa? Supaya terbiasa teman-teman untuk mengerjakan dengan cara cepat. Akhirnya apa? Nanti bisa menghemat waktu, bisa mengerjakan soal yang lain, dan nilai poinnya nanti besar. Oke, jangan lupa tetap semangat belajar, ya, jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.